Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turki Utsmani merupakan negara Islam yang sangat kokoh menancapkan pengaruhnya, yang membuat bangkitnya hasrat bangsa Eropa untuk terus melemahkan pengaruh Turki di seluruh kekuasaannya supaya berpaling pada paham Barat. Orang-orang Eropa yang saat itu masih menyimpan dendam terhadap Muslim karena kekalahan dalam Perang Salib, semakin mendorong keinginan mereka untuk mengambil alih pusat kekuatan dari pihak Islam, sekaligus menciptakan tatanan dunia baru yang berkiblat pada paham Barat. Pergulatan antara Turki Utsmani dengan negara-negara Barat mengalami puncak penentuan apakah Turki akan tetap bertahan sebagai negara pemilik pengaruh terkuat di dunia ataupun tidak. Ketika perang melawan Rusia meletus sekaligus, diikuti dengan berbagai peristiwa penting yang mengacaukan situasi Turki di bawah kepemimpinan Sultan Turki yang mulai melemah. Maka pada saat itu, hubungan Kesultanan Aceh dengan Turki Utsmani mulai merenggang. Bantuan-bantuan yang diberikan Turki kepada Aceh sebagai salah satu wilayahnya untuk melawan penjajahan Barat demi mempertahankan satu keyakinan tidak pernah terwujud jika Aceh memintanya. Hal itu dikarenakan sibuknya pemerintahan Turki Utsmani menghadapi perlawanan Barat dari berbagai sisi dan juga geliat dari orang-orang Barat serta visi misinya yang selalu mengancam akan menghancurkan Daulah Utsmaniyah secara perlahan. Masa Sultan Mahmud II tahun 1808 hingga 1839, Sultan mengadakan perjanjian damai dengan Inggris. Pada tahun 1809, begitu juga dengan Rusia. Namun, perdamaian dengan Rusia gagal, justru menyulut peperangan yang berakhir kekalahan di pihak Turki Utsmani. Akibatnya, Rusia berhasil menguasai beberapa wilayah Turki. Saat itu juga, hubungan Rusia dengan Prancis memburuk dan sehingga hampir menimbulkan peperangan antara keduanya. Kemudian, Rusia meminta perjanjian perdamaian dengan Turki yang bernama perjanjiannya, yaitu Bukhares, setelah Perdana Menteri Dia Pasha dipecat dan digantikan oleh Ahmad Pasha. Perdana Menteri baru itu berhasil mengusir Rusia dari wilayah-wilayah yang telah dimasuki. Isi perjanjian Bukhares adalah menetapkan bahwa Wallachia, Hongaria, Moldova, dan wilayah-wilayah Serbia tetap berada di bawah kekuasaan dari Turki Utsmani. Dengan begitu, perjanjian tersebut memberikan kesempatan kepada Sultan Mahmud II untuk memperbaiki pemberontakan-pemberontakan yang timbul dalam pemerintahan Utsmaniyah. Kekacauan serta penyimpangan yang terjadi ditujukan agar pengaruh Turki Utsmani perlahan terkikis, bukan hanya melalui konflik perebutan wilayah dengan bangsa Barat, namun pengkhianatan orang-orang dalam yang menginginkan jabatan di pemerintahan juga menjadi salah satu permasalahan pokok bagi Sultan, karena menyebabkan terpecahnya kesatuan Turki Utsmani dalam mempertahankan negara di tengah penjajahan Barat. Seorang pembantu Sultan, Muhammad Ali Pasha, berhasil mendapat kepercayaan dari para ulama Mesir karena telah mengusir orang-orang Prancis dari Mesir. Di balik jasanya itu, sebenarnya dia mengharapkan sebuah jabatan dan kehormatan. Maka, melalui tipu daya busuknya, dengan berusaha menumpas para kompetitor yang akan menjadi gubernur secara sembunyi-sembunyi, dan akhirnya dia berhasil mendapatkan jabatan sebagai gubernur Mesir pada tanggal 20 Rabiul Awal 1220 Hijriah. Selama jabatannya di Mesir, Muhammad Ali selalu menunjukkan dukungannya terhadap Turki Utsmani dan senantiasa menjadi pembantu Sultan yang taat. Namun, sebenarnya Sultan sudah tahu maksud dibalik semua yang dilakukan oleh Muhammad Ali. Karena itu, Sultan memerintahkan supaya Muhammad Ali dipindah dari Mesir sebagai gubernur.
Namun, lagi-lagi kepercayaan para ulama Mesir menguatkan kedudukannya kembali. Selama jabatan itu berhasil dipangku oleh Muhammad Ali, ada banyak kecurigaan yang timbul akan peranannya demi kepentingan Prancis dan Inggris di Turki Utsmani. Peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa jabatan Gubernur Muhammad Ali Pasha seperti pemberontakan kelompok Albania di Mesir, pelengseran jabatan Gubernur Kasra Pasha, para ulama mendukung pemberontakan Albania, dan beberapa banyak hal yang dilingkupi ketidakjelasan dan kecurigaan. Semua kejadian menyimpang itu memberikan bukti apabila ada sebuah kekuatan tidak terlihat yang membantu Muhammad Ali untuk membantu kepentingan Barat. Kekuatan itu adalah gerakan Freemasonry yang bangkit di Mesir pada tahun 1798 yang dibawa oleh pembesar militer Prancis. Kemudian mereka membentuk sebuah kelompok di Kairo yang dinamai dengan Forum IZC dan sekaligus membentuk metode baru yang diberi nama metode Timur Kuno, Freemasonry. Pada masa Sultan Mahmud II memang mulai memperlihatkan peranannya untuk menciptakan kekacauan dengan mempengaruhi orang-orang dalam dari Turki Utsmani. Hingga pada akhirnya gerakan tersebut berhasil menjadi penyebab runtuhnya kekhilafahan pada tahun 1924. Gerakan Freemasonry memiliki pengaruh yang kuat terhadap Turki Utsmani. Gerakan yang menyembunyikan identitas aslinya itu merupakan gerakan yang menjadi jembatan penyeberangan terwujudnya paham Zionisme internasional, sebab organisasi Freemasonry didirikan oleh 9 orang Yahudi yang bertujuan mendirikan negara Yahudi internasional untuk menguasai dunia. Mereka adalah orang-orang yang sangat ahli melakukan kelicikan dan tipuan dalam menanamkan keraguan pada akidah. Mereka juga mendukung ateis dan kekafiran di setiap jengkal tanah, serta menyerukan kerusakan dan kekejian. Ketika orang-orang benar-benar memahami Freemasonry, maka mereka juga menyadari bahwasannya itu adalah organisasi Yahudi yang memiliki misi menghancurkan dunia di bidang sosial, moral, dan agama. Mereka bekerja siang dan malam untuk mencerai-beraikan Turki Utsmani yang saat itu menjadi negara adidaya dibanding dengan negara-negara Eropa lainnya. Hingga pada masa Sultan Abdul Aziz, gerakan Freemasonry semakin terang-terangan menunjukkan rencana dan misinya melalui negara-negara barat. Sampai pada puncaknya, kaum Yahudi merampas tanah Palestina untuk mendirikan negara Israel di bawah kekuasaan Sultan Abdul Hamid II. Sepanjang ekspedisi penjajahan bangsa barat ke berbagai belahan dunia adalah untuk menyebarluaskan 3G, yaitu Gold, Glory, dan Gospel. Namun, hal yang sesungguhnya paling dominan dari penjajahan itu adalah penyebaran dari pengaruh Freemasonry. Para pemimpin besar negara-negara barat seperti Inggris, Prancis, dan Rusia sebenarnya telah terpengaruh oleh paham-paham yang diusung oleh Freemasonry. Sedangkan Turki Utsmani, salah satu negara besar dari pihak Islam yang kala itu merupakan negara paling kuat serta memiliki wilayah kekuasaan paling luas, tetap mempertahankan panjinnya dengan Islam. Harapan Sultan di setiap periode jabatannya begitu besar, ingin tetap mempertahankan pengaruh Turki atas negara-negara bawahannya yang semakin lemah akibat serangan Barat demi kepentingan mereka masing-masing kepada Turki Utsmani. Maka, Turki Utsmani selama itu selalu menjadi pusat perhatian dari berbagai kubu untuk dihancurkan demi saling mencari celah keuntungan dari kebobrokan Turki nantinya. Bila keruntuhan dari Turki Utsmani benar-benar akan terjadi, maka Inggris berkeinginan mengamankan jalur-jalur transportasinya
ke kawasan Timur Jauh dan India, serta mengamankan perdagangannya melalui terusan Suez dan juga Laut Merah, maupun dari jalur Teluk Arab dan dua sungai Efrat dan Tigris. Kemudian dengan menguasai Konstantinopel, selat-selat Bosporus, dan Dardanelles Rusia ingin mendapatkan jalur tembus dari Laut Hitam ke perairan hangat di Laut Mediterania. Selain itu, Rusia juga ingin mendapatkan dominasi terbesar di semenanjung Balkan untuk mendirikan negara Slavia Raya. Lalu Perancis, karena sejak awal memikul beban untuk menjaga kepentingan-kepentingan rakyat yang beragama Kristen Katolik di wilayah-wilayah Syam secara umum dan secara khusus rakyat Maronites di Lebanon. Selain itu, Prancis juga ingin melindungi kepentingan-kepentingannya di wilayah ini, kemudian menguasai kepemilikan negara lain di Afrika Utara dan secara khusus di Tunis dan Aljazair. Kepentingan-kepentingan tersebut menyebabkan Turki Utsmani selalu mendapatkan ancaman agar tidak melindungi wilayah-wilayah kekuasaannya, terutama yang masih mengharap perlindungan dari pemerintah pusat. Kecamuk perebutan warisan setelah runtuhnya Turki secara tidak langsung mencegah perluasan dan penguatan kembali pengaruh Turki Utsmani. Maka daripada itu, saat utusan Aceh datang meminta bantuan, semua perwakilan negara Eropa yang berada di Turki sepakat untuk tidak membiarkan bantuan Turki dikirim ke Aceh. Melihat hal tersebut, Turki Utsmani tampak benar-benar sangat bergantung kepada negara barat dalam memutuskan segala sesuatu, terutama kepada Inggris yang memiliki pengaruh lebih dominan dibandingkan dengan Rusia dan Prancis. Perlu diingat, gerakan dari Freemasonry di Turki Utsmani cukup besar, sehingga berhasil mempengaruhi tokoh-tokoh penting dan beberapa sultan. Bahkan, tentara Janissary Turki yang terkenal dengan kehebatannya dalam berperang dibubarkan oleh Sultan Mahmud II karena pasukannya yang sudah tidak taat kepada sultan dan gemar melakukan perbuatan yang mendekati keharuman. Semua penyimpangan yang terjadi merupakan bukti keberhasilan dari Freemasonry yang menyebarkan kerusakan dalam berbagai aspek kehidupan dari penduduk Turki Utsmani. Geliat Freemasonry di pemerintahan Turki Utsmani memberikan bukti yang jelas Freemasonry berada di balik skenario surutnya hubungan diplomasi Kesultanan Aceh dengan Turki Utsmani, sesuai dengan tujuan para pendiri dari Freemasonry yang bertujuan menjadikan gerakan rahasia ini menjadi gerakan internasional. Maka, selain tujuan utama dengan Freemasonry untuk meluaskan pengaruhnya di Turki, sekaligus menghancurkan khilafah secara perlahan, negara-negara barat penjajah juga menanamkan paham menyimpang Freemasonry di daerah jajahannya, seperti pada saat Spanyol berhasil menaklukkan Malaka pada tahun 1511. Bangsa Portugis mengembangkan agama Katolik di daerah yang telah dikuasai tersebut. Kemudian, Portugis diikuti oleh Spanyol dan juga rombongan-rombongan pelayaran Portugis Spanyol yang ditumpangi oleh orang-orang Yahudi yang berpura-pura menganut Katolik. Di samping dengan penyamaran sebagai seorang Katolik, mereka mengembangkan paham-paham teosofi dan juga kekahinaan berbaju pastor. Lalu, pada saat bangsa Spanyol kembali datang, rombongan mereka diikuti dengan Belanda yang berhasil merebut kerajaan-kerajaan di Indonesia dengan siasat pecah belah. Siasat itulah salah satu cara Yahudi untuk menumbangkan kendala-kendala yang menghambat rencana mereka. Siasat semacam itu yang disebut dengan program X oleh kelompok Yahudi Freemason. Freemasonry di Indonesia
sangat jarang dibahas dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Padahal hal itu sebenarnya telah menjadi permasalahan penting pada masa kolonialisme. Sebab akibat dari pengaruh Freemasonry menimbulkan banyak sekali penyimpangan-penyimpangan di tengah memanasnya persoalan agama dan pemerintahan Indonesia dalam mempertahankan kedaulatan negara, terutama di kalangan tokoh-tokoh penting Indonesia. Sama halnya yang terjadi di Turki Utsmani. Tidak dipungkiri pula, Indonesia kala itu merupakan negara yang paling disorot di kawasan Asia Tenggara karena memiliki semangat beragama Islam yang begitu kuat dan sumber daya alam yang begitu melimpah. Freemasonry di Asia Tenggara, khususnya di Indonesia, Aceh merupakan bagian dari Freemasonry internasional yang mana melebarnya sayap Freemasonry semenjak hubungan Belanda dan Inggris membaik karena kekhawatiran Inggris terhadap Belanda akan mengganggu perdagangannya di Malaka akibat dari serangan ke Aceh. Freemasonry semakin tampak menjadi jembatan untuk menghubungkan gerakannya di Nusantara dan Turki sekaligus memutuskan hubungan diplomasi antara keduanya supaya kekuatan Turki tidak dapat menguat akibat dukungan dari Aceh. Inggris yang dikenal sebagai tempat lahirnya Freemasonry untuk pertama kalinya di dunia seakan menggalang kekuatan dengan Belanda yang memang keanggotaan Freemasonry banyak berasal dari orang-orang Belanda. Selain Aceh, hanya meminta bantuan kepada Turki Utsmani untuk melawan serangan Belanda. Tujuannya adalah untuk menguatkan Sultan Turki yang tengah menghadapi ancaman imperialisme Barat demi menegakkan keyakinan yang sama. Hal itu terbukti dari khutbah yang selalu diserukan di masa-masa jihad. Dapat digambarkan, Freemasonry kala itu telah berhasil menancapkan pengaruhnya di wilayah-wilayah penting demi terwujudnya tujuan Yahudi internasional. Perebutan perhatian Turki Utsmani mengenai pergantian sistem pemerintahan dari azas keislaman menjadi azas kebaratan. Pada dasarnya, semua itu adalah bentuk dari upaya Freemasonry dalam mengalihkan akidah Islam yang selama ini menjadi kekuatan berdirinya Daulah Utsmaniyah. Sultan Turki sadar pentingnya merespon permintaan Aceh sebagai salah satu bagian kerajaannya. Namun, keinginan Sultan untuk membantu Aceh tidak terjadi karena begitu banyak pertimbangan antara mempertahankan daulah atau mempedulikan bagian dari kerajaan Turki Utsmani yang terletak jauh nan sana. Bangsa Barat selalu menjanjikan agar membuat Turki Utsmani menjadi lebih baik dengan syarat mengganti sistem pemerintahan dengan model Barat. Meskipun Sultan membantah tawaran dan mempertahankan agar Islam tetap menjadi dasar negara, namun kondisi Turki Utsmani sudah melemah. Banyak pejabat-pejabat Turki yang berkhianat lebih memilih mengikuti haluan Barat karena memang kehancuran Turki Utsmani sudah dapat diprediksi hingga pada masa kekuasaan Sultan Abdul Hamid II, di mana kecamuk Freemasonry semakin memanas karena pimpinan Zionis Yahudi Theodor Herzl secara terang-terangan meminta Palestina untuk dijadikan negara Israel. Akhirnya, keruntuhan Turki Utsmani yang didambakan oleh pihak Barat pun telah terjadi dengan mengusung sistem baru yaitu sekularisme yang merupakan salah satu azas Freemasonry yang berhasil diwujudkan. Tujuan utama Freemasonry merupakan untuk menghancurkan Islam, sebab munculnya gerakan Freemasonry ingin menciptakan tatanan dunia baru di zaman modern. Setelah berkuasanya Islam dengan kejayaannya yang begitu hebat di masa lalu.
Sejak risalah Islam diutusnya kepada Nabi Muhammad SAW, umat Islam sudah tahu dengan segala tipu daya dan kelicikan umat Yahudi, seperti upaya pembunuhan Nabi secara terang-terangan maupun melalui sihir, aksi boikot terhadap beliau, dan yang lain sebagainya. Semua itu menunjukkan bahwa umat Yahudi memang berusaha keras untuk menyingkirkan Islam sejak lahirnya Islam di muka bumi. Bahkan, mereka juga berada di balik Perang Dunia I dan Perang Dunia II yang melibatkan Turki Utsmani dengan maksud meruntuhkan kekuatan Islam terakhir pada masa itu. Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.